sekolah minggu dari GMI Salak, Distrik 3, Wilayah 1. Tema kita minggu ini, Jemaat Laodikia. Apakah anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Kalau belum, mari kita segera bertobat ya. Jangan sampai Tuhan mengingatkan kita seperti jemaat Laodikia. Dengarkan ceritanya baik-baik nanti. Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Selamat hari Minggu. Kami dari anak sekolah minggu GMI Osana Salak, Distrik 3, Wilayah 1, yaitu melalui ibadah online sekolah minggu akan menampilkan lagu-lagu rohani ini. Shalom kita adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya? Bersama Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi. Kita bernyanyi di tempat-tempat sayangnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa telah berkumpul di rumah yang kudus ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan begitu juga Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, kami kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan ini Tuhan anak-anak baik Tuhan, yang takut kepada-Mu Tuhan. Dan begitu juga Tuhan kepada kedua orang tuanya Tuhan, kuberkati Tuhan, kuasakan Tuhan, kuberikan rezeki. Dan begitu juga di luar sana Tuhan, kuberkati Tuhan ke semuanya anak-anak semua. Dan hanya kepada Tuhan kami berserah diri Tuhan, kuberkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Jadi kalian Tuhan jadi berkat buat kami Tuhan. Tuhan terima Tuhan berkat Tuhan. Ayo semangat ya, kita bernyanyi lagi. Baca kitab suci.
Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Mem yakin semuanya dalam keadaan sehat, baik dan diberkati Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang jemaat Laodikia. Ada apa dengan jemaat Laodikia? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu, cerita tentang jemaat Laodikia. Kami mohon kuasa Roh Kudus, pimpinlah kami memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Mari siapkan firman Tuhan, buka Alkitabnya dari Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya 14 sampai 22, ayatnya cukup panjang. Tapi Mem mau ajak anak-anak Mem, hari ini kita hanya baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 saja. Jadi nanti masing-masing baca di rumah ya. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Tapi hari ini Mem hanya bacakan untuk kita ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dengarkan firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GMI wilayah 1 dimanapun berada, baik di desa maupun di kota, yang ada di daerah perkebunan atau dimanapun juga. Hari ini kita belajar tentang kota Laodikia. Judulnya saja Jemaat Laodikia. Ada apa dengan Jemaat Laodikia? Anak-anak Mem yang luar biasa, sejenak kita mau lihat. Tereng, ini dia kota Laodikia. Kota yang sangat hebat, dikenal dengan kemasyurannya. Kota Laodikia ini dikenal dengan kekayaannya. Lihat saja ini pemandangannya. Kota ini luar biasa. Kota yang maju, kota yang makmur, kota yang sungguh luar biasa. Orang-orang Kristen di Laodikia ada dalam kondisi situasi dalam kehidupan kota yang sangat mewah. Tapi ada apa? Tahu apa yang terjadi di Laodikia? Orang-orang Laodikia, kota Laodikia itu terkenal dengan sebuah sekolah kedokteran yang hebat. Wow, sekolah kedokteran yang hebat dan berprestasi di bidang pengobatan, antara lain pengobatan di bidang mata dan telinga. Hah? Ada keistimewaannya, ada kehususannya. Mereka itu ahli di bidang mata dan telinga. Wow, kedokteran secara medis mereka ahli di bidang mata dan telinga. Tapi Yesus katakan, kamu punya mata tapi tak bisa melihat, kamu punya telinga tapi tak bisa mendengar. Ada apa kira-kira? Apa maksud Yesus? Selain itu, selain terkenal dari sudut medis, dari sudut ilmu kedokteran, orang-orang di Laodikia juga terkenal dengan penghasil, memproduksi sebuah busana dengan kualitas yang terbaik.
Kualitas yang nomor satu, pakaian mereka adalah kualitas yang terbaik. Tapi anak-anak mem tahu apa yang Yesus katakan? Kamu adalah bahagian orang yang tidak mengenakan jubah kebenaran. Wow, apa maksudnya ya? Ahli di dalam telinga dan di dalam mata, medis juga terkenal dengan ahli di bidang telinga dan mata. Tapi Allah katakan, Yesus katakan punya mata tidak melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Ahli penghasil kain yang terbaik, tapi Yesus katakan kamu tidak mengenakan baju kebenaran. Apa kira-kira maksudnya? Ternyata anak-anak mem, penghasilan dan keberhasilan mereka membuat mereka menjadi orang yang sombong. Sombong, angkuh. Makanya Yesus katakan kamu suam-suam kuku. Kesombongannya bagaimana? Ada satu kisah. Ini dia kisah tentang seorang filsuf dan nelayan. Anak-anak mem, tahu nggak filsuf? Filsuf itu maksudnya adalah ahli pikir, orang cerdas. Apa? Filsuf adalah ahli pikir, orang cerdas, orang pintar. Suatu ketika filsuf ini dia pengen mencari pengetahuan, dia berjalan ke sana kemari, kemudian dia pergi ke sebuah pantai. Lalu dia melihat ada seorang nelayan duduk di sebuah perahu. Dia katakan, halo nelayan, bapak nelayan, bolehkah aku naik di perahumu? Lalu nelayan katakan, silahkan. Lalu filsuf itu mengatakan kembali, tolong bawa aku ke tengah, karena aku sedang memikirkan sesuatu. Lalu nelayan pun mulai membawa perahunya berjalan menuju ke tengah. Di perjalanan filsuf bertanya, nelayan, kamu tahu nggak ilmu matematika? Ilmu apa itu? Gak tahu ilmu matematika. Saya gak tahu, kata nelayan. Lalu filsuf katakan, karena kamu tidak tahu matematika, maka separuh hidupmu akan hilang. Wow, nelayan jadi kaget. Kemudian dia membawa kembali perahunya semakin jauh dari pantai. Filsuf katakan lagi, kamu tahu gak ilmu fisika? Hah? Ilmu fisika? Apa itu? Nelayan tidak tahu apa ilmu fisika. Lalu dia katakan, aku tidak tahu ilmu fisika. Lalu filsuf itu katakan, separuh hidupmu akan hilang. Nelayan semakin bingung anak-anak mem. Tetapi seiring dengan nelayan membawa terus perahu ini ke tengah laut, dia bawa semakin jauh dari tepi. Lalu ombak pun mulai terasa besar. Ombak pun datang dan filsuf itu ketakutan. Dia takut. Nelayan katakan, hai bapak filsuf, bapak tahukah ilmu berenang? Lalu dia katakan, saya tidak tahu. Dia ketakutan, saya tidak tahu. Dia katakan kepada nelayan dengan suara yang begitu ketakutan sekali. Lalu nelayan katakan, kalau kamu tidak tahu berenang, seluruh hidupmu mati. Engkau akan kehilangan seluruh hidupmu. Jadi bukan separuh-separuh, seperti tidak tahu matematika dan ilmu fisika. Anak-anak mem yang luar biasa. Apa yang kita dapat dari cerita ini? Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sombong. Setiap orang diberikan Tuhan kemampuan, kelebihan satu dengan yang lain, kekurangan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Supaya kita tidak sombong. Begitulah jemaat Laodikia, ketika Tuhan memberkati kota itu secara luar biasa, mulai mereka bermain-main dengan Tuhan. Mulai mereka memiliki iman yang suam-suam kuku. Kemakmuran, kehebatan kota Laodikia itu membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mulut mereka memuji Tuhan, mulut mereka mengatakan Tuhan Maha Kuasa, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan sikap yang benar. Anak-anak mem, apa sih maksudnya suam-suam kuku? Suam-suam kuku itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan seolah-olah dia rajin mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Orang yang memiliki iman yang suam-suam kuku juga adalah orang yang
suka membagi, suka berbagi. Memang dia suka berbagi kepada orang lain, tetapi suka pamerkan apa yang sudah dibagi. Halo, siapa anak-anak mem yang masih demikian? Mau membagi makanan kepada temannya, mau berbagi kepada temannya, tetapi suka dipamerkan. Oh, aku tadi membagi si Dodi, dia aku beri makanan, tetapi dia tidak tahu berterima kasih. Anak-anakku yang luar biasa, itu salah satu juga contoh memiliki iman yang suam-suam kuku. Mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama. Memberikan pertolongan, tapi masih suka pamer dengan apa yang diberikan. Apalagi yang suam-suam kuku. Contohnya begini, pernah gak anak-anak mem begini? Ketika dengar firman Tuhan, lalu kita katakan, Tuhan, aku menyesal benar ya Tuhan, aku berdosa Tuhan, Tuhan ampuni dosaku Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku gak mau lagi melakukan dosa ini. Tetapi kenyataannya setelah amin, setelah selesai dengar firman Tuhan, kembali lagi melakukan dosa, melawanlah sama mama, malas beribadah, malas baca firman. Itu bukti dari suam-suam kuku. Anak-anakku yang luar biasa, Tuhan tidak suka yang demikian. Apa dikatakan tadi? Karena engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Wih, ngeri sekali. Aku akan memuntahkan engkau, artinya apa? Tidak mendapat bahagian bersama-sama dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu, mari belajar dari firman Tuhan. Hari ini, jangan menjadi memiliki iman yang suam-suam kuku. Tadi kita sudah tahu contohnya. Kalau yang kedua, kalau Tuhan sudah memberi berkat kepada kita, biarlah kita pergunakan dengan baik. Jangan jadi sombong, jangan jadi angkuh seperti orang-orang Kristen di Laodikia. Siap diperbaharui oleh firman Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan, mengaku dengan mulut kita, berbuat dengan perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bantu kami, anak-anak kami yang sudah dengarkan, seluruh anak-anak sekolah minggu di GMI wilayah 1 secara khusus, baik yang ada di desa, di kota, dimanapun Tuhan mereka berada. Biarlah kami bersama-sama minggu ini mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Tidak lagi memiliki iman yang suam-suam kuku, tidak menjadi anak yang sombong, tapi bersyukur ketika Allah memberkati hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba serahkan anak-anak-Mu ini seluruhnya dalam tumbuh kembang mereka, berikan kecerdasan dan hikmat, berikan kesehatan, dan berkati juga seluruh orang tua untuk boleh mendidik anak-anak kami dengan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, kami berdoa. Amin. Shalom. Halo. Ya, kita sudah dengarkan tadi cerita anak sekolah minggu ya, yang telah disampaikan pendeta kita, pendeta Neti Buru Aritona, MTH dari kantor pusat gereja kita Metodis Indonesia. Baik, sebelum kita untuk pulang kita mau berdoa dulu kita pada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami di surga, kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, jalankan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu secara kelanjutan dari gereja pada
sekolah minggu GMI Osana Salah Divisi 3 Wilayah 1 Tuhan, kami semua kepada Tuhan kami mohon Tuhan berkati semua anak sekolah minggu Tuhan, baik kami di sini maupun Tuhan di rumah mereka, bagi gereja Metodis dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan, kau berikan kesehatan, kau juga Tuhan tetap memberikan pada guru-guru sekolah minggu Tuhan, hati mereka guru sekolah minggu gereja Tuhan, agar mereka jadi alat Tuhan di tengah-tengah anak sekolah minggu Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, Ibu pendeta kami, pendeta Ibu Aristonas Tuhan, kau berkati pakai dia luar biasa lagi Tuhan untuk di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan terus urapi hamba Tuhan, dan berkati juga Tuhan pimpinan gereja Metodis Indonesia, Bapak Bishop kami, Bapak Bishop Tuhan, pakai dia luar biasa lagi Tuhan dalam memimpin gereja Metodis Indonesia ini, khususnya wilayah 1 Tuhan. Pakai dia selalu luar biasa lagi Tuhan, berikan hikmat dan kuasa Tuhan. Berkati kehidupan Bapak Bishop kami, kesehatannya Tuhan. Berkati keluarga Bapak Bishop kami Tuhan, di dalam segala kehidupan Bapak Bishop, kau berkati Tuhan. Berikan kuasa di dalam memimpin gereja Metodis wilayah 1 Tuhan ke depan untuk menjadi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Surga. Biarlah sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami semua yang sudah kami buat Tuhan yang ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Mari sebelum kita pulang, kita akan menyanyi satu lagu lagi. Lagu yaitu lagu hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita bernyanyi